بإحياء علوم الدين التحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain min kitabihi Ulumuddin lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Ila an qala bayanu sababi fi tulil amali wa ilajihi. Penjelasan sebab di dalam panjangnya angan-angan dan tata cara mengobatinya. Alam ketahuilah anna tulal amali bahwasanya panjang angan-angan lahu sababan itu mempunyai dua sebab. Ahaduhuma salah satunya al jahlu kebodohan, wal akhar dan salah satunya lagi hubbud dunya dan juga cinta dunia. La ilaha illallah. Dua alasan kenapa orang kok lupa mati. Panjang angan-angan. Nah, dua. Imal jahal la yadri, enggak tahu dia, atau hubbud dunia. Nah, ini yang paling. Oke, langsung amma hubbud dunya. Ayo. Amma hubbud dunya, adapun cinta dunia, fa huwa annahu bahwasanya dia idza anisa biha, jika merasa nyaman dengan dunia, wa bi syahwatiha dan dengan syahwat dunia, wa ladzatiha dan dengan kelezatan dunia, wa alaikiha dan keindahan-keindahan dunia. Alaikiha apa? Ikatan-ikatannya yang berkaitan dengannya gitu. Alaiq. Ayo. Sakula ala qalbihi, akan berasa berat atas hatinya, mufaraqatuha berpisah dengan dunia. Famtana'a qalbuhu, maka hatinya mencegahnya anil fikri daripada berfikir, fil mauti kepada kematian, alladhi huwa sababu mufaraqatiha, yang mana itu adalah salah satu sebab berpisah dengan dunia. Wa kullu man kariha syai'an, dan setiap orang yang benci kepada sesuatu, dafa'ahu an nafsihi, maka dia akan menolak sesuatu itu daripada dirinya. Wal insanu masygufun bil amanil batilah, dan manusia sangat suka dengan angan-angan yang batil. Fayumanni nafsahu, maka dia mengangan-angankan dirinya abadan selamanya, bima yuwafiqu muradahu, dengan apa yang sesuai keinginannya. Wa inna ma yuwafiqu muradahu al-baqa'u fid dunya, dan sesungguhnya yang sesuai keinginannya adalah kekekalan di dalam dunia. Falayazalu, maka selalu yatawahhamuhu, dia menyangka, wa yuqaddiruhu dan memprediksikan, fi nafsihi pada dirinya, wa yuqaddiru hal tersebut. Itu hamuhu, memprediksikan, menyangka hal tersebut, maksudnya apa? Bahwa dia kekal. Wa yuqaddiruhu, mentakdirkan, memperkirakan bahwa dia kekal, fi nafsi. Baik. Wa yaqdiru tawabi'al baqa'i, dan dia memprediksikan hal-hal yang mengikuti dengan kekekalan. Wa ma yahtaju ilaihi, dan apa-apa yang dibutuhkan kepadanya, min malin daripada harta, wa ahlin dan keluarga, wa darin dan rumah, wa asdiqa'a dan juga teman-teman, wa dawab dan kendaraan, wa sairi asbabid dunya, dan semua daripada sebab-sebab dunia. Fayusiru qalbuhu, maka hatinya menjadi akifan, condong, ala hadzal fikri, kepada pemikiran ini. Terus menerus memikirkan. Akif berarti terus menerus memikirkan ini. Taib. Mauqufan alaih, terpaku atasnya. Fayalhu an dzikril mauti, maka dia lalai daripada mengingat kematian, wala yuqaddiru qurbahu, dan dia tidak memprediksi dekatnya kematian. Ya. Lihat bagaimana caranya manusia hubbud dunia. Kok bisa hubbud dunia jadi lupa kematian ya? Pikir coba. Namanya manusia itu yakin pasti mati, hatta kafir. Orang kafir nih, yakin gak bakal mati? Yakin dia. Tapi kenapa dia gak mikirin setelah kematian? Orang kafir ada karena dia ya imma yakfur bil akhirah, gak percaya bahwa akan ada akhirat, berarti dia pengen senangnya di dunia. Wajar. Berarti benar dia fokusnya kepada dunia. Tapi muslim tahu dia bakal mati. Gua tahu setelah kematian ini ada hisab, ada jannah, ada nar, ada surga, neraka. Kenapa dia masih lupa akan kematian? Lebih condong kepada mikirin yang kebutuhan hidup. Kenapa? Karena ada hubbud dunia. Hubbud dunia gimana maksudnya? Lihat. Orang itu suka terhadap dunianya.
maka apa saja yang membuat nggak nyaman apa yang dia suka, dia akan nggak mau, ditolak untuk dipikirin. Salah satu yang bikin dia nggak nyaman tinggal di dunia adalah mikirin mati. Mikirin mati bikin nggak nyaman di dunia, nggak mau dia, nggak mau pikirin, janganlah, nggak usah pikirin itu, lupain aja. Kadang ada, udah deh nggak usah pikir. Kenapa? Karena bikin dia nggak nyaman terhadap apa yang dia cinta, yaitu dunia. Membikin dia dengan otomatis menyingkirkan pemikiran itu. Terus akhirnya terfokus dengan apa? Dengan apa saja yang membuat dia itu terfokus terhadap nyaman di dunia. Apa orang kalau udah di dunia tuh paling enak gimana? Kalau punya duit banyak, kalau punya rumah bagus, kalau punya kendaraan, punya ini, dipikirin itu. Kenapa? Karena fokusnya dia yang dia pikirkan adalah kekekalan di dunia. Padahal kalau dia pikir sendiri, dia yakin bakal mati. Yakin bakal ninggalin. Tapi karena condongnya atau kuatnya kecintaan terhadap dunia membuat dia secara otomatis melupakan sisi yang satunya. Itu otomatis, nggak usah mikirin begitu. Emang begitu aja sendiri. Beliau ngasih tahu aja kenapa manusia itu condong kepada jam'ul mal, lebih lupa kematian karena itu. Dan dia mengatakan sebabnya apa sih orang lupain kematian? Ini sebabnya, hubbud dunia. Kenapa hubbud dunia? Karena dia akan merasa nyaman dengan tidak mengingat kematian. Ya, karena dia cintanya terhadap dunia. Kalau dia hilangkan cinta dunianya dalam hatinya, khalas, ista'idil akhirah, pasti bakal siap untuk akhirat. Baik. Fa in khatara lahu, jika terlintas pada dia fi ba'dil ahwali, di dalam sebagian keadaannya, amrul mauti, perkara kematian, wal hajatu, dan keinginan ila isti'dadi lahu, kepada bersiap-siap kepada kematian. Sawwafa, dia akan menunda, wa wa'ada nafsahu, dan dia akan janji kepada dirinya, wa qala, dan dia berkata, al ayyamu baina yadayka, maksud hari-hari di hadapanmu. Hari-hari maksudnya masa depan. Masih banyak waktu, masih banyak hari ke depan. Baina yadak, ke depan. Gitu aja. Fa ila antak baro, nanti saja apabila engkau besar, thumma tatuba, kemudian kau bertobat. Nah, kata juga manusia aneh, udah tahu bakal mati. Kalau faidah khatara fi badan, lagi kerja, lagi cari fokus dunia. Kan ente bakal mati, nanti sia-sia semua. Apa yang dia bilang? Di dalam lubuk langsung hati yang bilang, udah tenang aja, nanti. Sekarang harus fokus dulu, masih muda. Nanti kalau udah tua, taubat. Baru fokus ibadah. Sekarang kita harus kayak gini. Udah nanti aja kalau udah gede. Insyaallah, ikutin deh. Tapi kalau udah kabur, kalau udah gede gimana? Wa idza kabira, dan apabila dia sudah besar, fayaqulu, dia akan berkata, ila antasira syaikhan, nanti ketika dia sudah tua. Nanti kalau udah gede nanti. Kalau udah gede gimana? Nanti kalau udah tua. Lansia dulu, tunggu. Istarahnu bi'ais. Siapa yang tahu dia bakal hidup. Tapi begitu manusia, saya tinggal langsung begitu. Karena apa ini semua? Faktor penyebabnya hubbud dunia. Menguasai hubbud dunia dalam hatinya, jadi nggak mau ingat kematian. Baik. Fa idza sara syaikhan, dan apabila sudah jadi tua, qala, dia berkata, ila anta faraga min bina'i hadhihi dar, sampai selesai dari membangun rumah ini, wa imarati hadhihi dai'ah, dan memakmurkan bumi ini. Dai'ah itu sebenarnya kayak toko gitu, tempat usaha. Dai'ah sebenarnya. Autar, iya, masih ada banyak ininya, prediksinya dia. Tapi autar ji'a min hadhihi sufrah, safrah. min autar ji'a min hadhihi safrah, atau engkau kembali daripada perjalanan ini. Au tafraga min tadbiri hadzal walad, atau engkau selesai dari mengurus anak ini, wa jihazi, dan menyiapkan kebutuhannya, wa tadbiri maskanin lahu, dan merencanakan tempat tinggal untuknya. Au tafraga min kahri hadzal adu, atau engkau selesai dari menindas musuh ini, Mengalahkan maksudnya, menendas bisa. alladzi yasmatu bika, yang saling mencaci denganmu. Dia mencacimu atau dia mengganggumu. Jadi ini prediksi. Kalau udah tua gimana? Kenapa kalau udah tua nggak ingat mati? Kan udah tua. Alah, ntar dulu. Sebentar. Lagi bangun rumah. Ntar habis bangun rumah ini, baru nanti anak fokus ibadah, fokus ingat akhirat. Atau apa? Atau ntar dulu sampai anak selesai bangun toko ini biar enak, nanti setelahnya anak nyaman. Terus. Toko jadi, oh iya, ada lagi, perlu bangun lagi. Rumah jadi, ntar ada lagi. Wah, terus sampai mati. Nah, Allah dia lupain.
Atau kembali dari perjalanan. Sekarang anak mau jalan dulu, perjalanan, mau cari uang, mau cari ketemu. Kalau selesai perjalanan ini beres, insya Allah fokus akhirat. Tafraqa min tadbir walad. Ntar dulu, anak-anak masih kecil. Ntar anak mau urus dulu anak-anak sampai dia benar-benar sekolah. Ntar udah gede anak. Ntar dulu anaknya belum kawin. Ntar biar kawin dulu, udah mapan, udah bisa hidup sendiri, baru anak fokus akhirat. Ila mata. Ya, sampai kapan? Begitu manusia. Settingannya begitu terus. Atau untuk ngalahin musuh. Ini musuh nih anak belum nih, saingan anak belum kalah. Nanti kalau udah kalah dulu saingan anak, baru anak. La haula wala quwwata illa billah. Fala yazal, Fala yazalu yusawwifu wa yuakhiru, maka dia selalu menunda-nunda dan juga menunda-nunda. Wala yakhudu fi syughlin, dan dia masuk. Tidaklah dia berkecimpung. Wala yakhudu fi syughlin, dan tidaklah dia berkecimpung fi syughlin pada suatu kesibukan. Illa wa yata'allaqu, kecuali dia terikat bi itmami dzalika syughli, dengan menyempurnakan kesibukan itu. Asyratu ashghalin ukhra, 10 kesibukan yang lain. Tuh, nyangkut ke yang lain. Tadi dulu, ana mau bangun rumah. Tapi bangun rumah nggak ada duitnya. Berarti ana harus bikin usaha dulu. Wah, 10. Ente mau bikin target sesuatu yang katanya ente setelah target ini bakal selesai, di dalam target ini ada 10 ikatan yang harus ente selesaiin dulu. La haula wala quwwata illa billah. Selesaiin ini semua, terus begitu bakalnya. La ilaha illallah. Ya, jadi memang begitu manusia. Itu semua penyebabnya hubbud dunia. Taib, wa hakadha ala tadris, dan inilah, dan begitu terus gitu maksudnya. Wa hakadha ala tadris. Yuakhiru yawman ba'da yawm. Ala tadris berarti apa? Yani satu-satu, step by step. Tadrij, satu-satu. Yuakhir yawman ba'da yawm. Yuakhiru yawman ba'da yawm, dia menunda hari demi hari. Yufdi bihi syughlun ila syughlin, dan dia membawa kesibukan kepada kesibukan yang lain. Yufdi bisa dia ya membawa boleh, atau dia menghabiskan pekerjaan pindah ke kerjaan yang lain. Bal, bahkan ila ashghalin, kepada kesibukan banyak ashghal, bukan syughul lagi. Syughul satu. Bal ila ashghal, bahkan kesibukan yang banyak. Ila antaktatifahul maniyatu, sampai kematian mencabutnya. Fi waqtin la yahtasibu, maniyah kematian. Takhtatifahu datang tiba-tiba, diambil tiba-tiba. Tamam. Taib. Fi waqtin la yahtasibu, pada waktu yang dia tidak sangka-sangka. Fatatulu inda dzalika hasaratuhu, maka menjadi panjang dalam keadaan itu kerugiannya. Penyesalannya. Ya, nyesal deh. Wah, kalau udah datang, ya laitani la'alli amalu salihan, ya rabbi irji'un. Kan udah selesai. Udah punya waktu. Kan udah dikasih kesempatan. Udah diingatkan. Ya, diingatkan dengan mau'idhah, diingatkan dengan Al-Qur'an, ngingetin, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila hatta idza jaa ahaduhum fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Udah diingetin. Lupa aja. Sampai datang baru rugi, merasa nyesal. La ilaha illallah. Hakadzal insan. Gaib. Wa aktsaru ahli nari, dan kebanyakan penduduk neraka, siyahum, teriakan mereka, min saufa, dari menunda-nunda. Dari kalimat saufa. Kebanyakan siksaan di dalam neraka akibat saufa. Akibat ucapan nanti sampai mati. La ilaha illallah. Kebanyakan itu faktor penyebabnya. Dan nanti ini kenapa kita menunda-nunda? Karena kita nggak prediksikan kematian itu dekat. Nah, nggak masih lama. Makanya kita bisa berani ngomong nanti. Kalau kita prediksikan sekarang, masa mau dibilang nanti? Nggak bakal. La ilaha illallah. Taib. Yaquluna, mereka berkata, wahzanah, betapa sedihnya, min saufa, dari menunda-nunda. Wal musawwiful miskinu, dan orang yang menunda-nunda yang miskin. La yadri, tidak mengetahui, anna alladhi, bahwasanya yang yad'uhu, mengajak dia, ila taswifi, kepada menunda-nunda, al yawma huwa ma'ahu godan, hari yang dia bersamanya besok hari. Bukan gitu. Maksudnya yang menunda dia hari ini, itu besok dia ngikut lagi, masih nunda lagi. Jadi ente kalau bilang ana nunda dia besok, itu tuh omongan ente sekarang, ente bilang besok, bakal ente bawa juga besok. Ulang-ulang aja begitu terus. Besok, besoknya lagi. Besok, besok lagi.
Jadi jangan bilang besok itu mentok. Oh, besok berarti pasti besok anak kerjain. Enggak. Besok nanti ente bakal ngomong besok lagi. Kayak orang ngomong, kapan ente mau bayar utang? Besok. Pas didatengin besoknya, bayar dong utangmu. Kan anda bilang besok. Datang lagi besoknya, kan anda bilang besok. Wah, kata terus. Wah, nunda amalan begitu. Ngomong sama diri gitu, besok, ntar besok lagi. Mau ngerjain nanti besok lagi. Wah, kata terus sampai habis umurnya. Ayo. Wa inna ma yazdadu bitulil muddati, dan sesungguhnya dia bertambah dengan panjangnya masa, kuatan kekuatan, wa rusukhan dan kelekatan. Apa itu yang tambah kuat? Saufanya. Jadi kalau ente sudah terbiasa nunda, penundaanmu itu menguatkan kebiasaan itu dalam dirimu. Jadi tambah lama, tambah kuat penundaannya. Kebiasaan nunda, ya, akan tambah kuat dengan adanya penundaan. Paham nggak di sini? Bolak-balik ya. Ente nunda nih sekarang. Besok udah deh, anda nunda sampai umur setahun lagi. Itu setahun lagi, kuatnya dalam dirimu untuk menunda itu lebih kuat dibandingkan tahun yang lalu. Kenapa? Karena tambah lama dia tambah resep, tambah kuat. Makanya maksudnya apa? Jangan nunda, udah. Jangan ditunda sama sekali. Iqta'uh mubasyarah. Kalau enggak bisa. Enggak selesai-selesai itu. Baik. Wa yadhunnu annahu, dan dia menyangka bahwasanya dia yatasawwaru, digambarkan, an yakuna, dia menjadi, Maksudnya dia menggambarkan, memprediksikan, dianya menggambarkan. Ayo. an yakuna lil khaidi, menjadi orang yang berkecimpung, fit dunya, pada dunia, wal hafidh laha, dan orang yang menjaga pada dunia, faragun qat, waktu kosong sama sekali. Jadi dia itu yadhun annahu yatasawwar, dia mengira bahwa kayaknya sih mungkin saja bagi orang yang berkecimpung dalam dunia ada waktu kosong kok. Dia mengira begitu, padahal nggak ada. Orang yang berkecimpung dalam dunia nggak punya waktu kosong kecuali mati. Mati kosong. Jadi jangan nunggu untuk kosong dari kesibukan dunia, nggak bakalan. Kalau engkau tidak mengosongkan diri, nggak bakal kosong. Dari sibuk tambah sibuk, dari sibuk tambah sibuk. Itu dunia begitu. Ya, itu maksudnya wa anna yadhunnu tsawar an yakuna lil khaif fid dunya wal haib laha faraghun qat, memiliki sesuatu kekosongan. Qat itu maksudnya penguatan aja, punya waktu kosong, padahal nggak mungkin. Wahai hat, kata dia. Wahai hat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wahayat, dan tidak mungkin. Ma faragha minha, tidaklah selesai dari dunia, illa man ittaraha, kecuali orang-orang yang meninggalkannya. Meninggalkannya, kalau nggak meninggalkan dianya ninggalin memang dengan ikhtiar atau dianya mati. Mau nggak mau ninggalin dunia. Taib. Fama qada ahadun, tidaklah seorang menunaikan, minha, dari atau menunaikan, mendapatkan ahadun seorang minha dari dunia, lubanatuhu, keinginannya, wa man taha, dan tidaklah selesai arabun, tujuan, illa keinginan, illa ila arabin, kecuali kepada keinginan yang lain. Jadi habis keinginan yang ini, ntar ada keinginan yang lain. Wah, kata dunia terus saja. Taib. Wa aslu hadhil amani kulliha, dan sumber dari angan-angan ini semuanya, hubbud dunya, cinta dunia, wal unsu biha, dan merasa nyaman dengan dunia, wal ghaflatu an ma'na qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan lalai dari makna perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahbib ma ahbabta, cintailah apa yang kau cintai, fa innaka mufariquh, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. La ilaha illallah. Jadikan kaidah dalam hati, dalam kepalamu. Ahbib ma ahbab, ahbib man syi'ta, cintai siapa saja yang ente pengen cintai, ketahuilah engkau akan meninggalkannya. Udah, khalas. Amma hubbullah fala yufarik. Idza kan cintanya kepada Allah, ada ma tufariku. Cinta kepada awliya salihin, wa tajtami' ma'ahum. Ya, tapi kalau dunia urusan ahbib ma ahbabt, fa innaka mufariku. Cintai aja apa yang ente mau. Ente seneng rumahmu, ente seneng mobilmu, ente seneng bajumu. Cuf, ente yakinin pasti engkau akan berpisah dengannya. Mau tidak mau. La ilaha illallah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqna li kulli khair. Yanza' min qulubina hubbud dunya. Ini penyakitnya hubbud dunya. Tapi ilaju gimana nanti? Nanti beliau akan sebutin, insyaallah. Ya, akan sebutkan penyebab yang kedua, jahal, nanti beliau akan sebutkan kebodohan. Ya, apa tuh?
La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam.